hari ini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari ya di video yang sudah saya share, itu mengenai keanekaragaman hayati di tingkat gen, spesies, bahkan di tingkat ekosistem juga sudah kita bahas ya. Kemudian persebaran flora dan fauna, itu garis Wallace dan Weber, daerah oriental, pengalihan, bahkan daerah Australia sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu kita akan mengetahui apa sih manfaat dari kita mempelajari suatu keanekaragaman hayati. Nah, jadi dengan kita menjaga suatu keanekaragaman hayati di alam, otomatis kita akan mendapatkan suatu manfaat, di mana keanekaragaman hayati tersebut dapat kita gunakan sebagai sumber pangan, artinya bahan makanan, kemudian sandang, artinya untuk keperluan pakaian kalian, sandang gitu ya. Kemudian papan, itu bisa digunakan untuk bahan bangunan, perabotan rumah, dan lain-lainnya. Ya. Yang pertama kita ambil contoh yang sebagai bahan pangan, di sini adalah jagung. Nah, sebagai keanekaragaman hayati, artinya jagung itu sebenarnya banyak ya. Oke, banyak macamnya, banyak jenisnya ya. Nah, tapi di sini kita ambil satu contoh, yaitu jagung. Nah, jagung ini dapat kita gunakan sebagai bahan makanan, artinya dia makhluk hidup yang dapat kita gunakan sebagai bahan makanan kita. Nah, walaupun makanan pokok di tiap negara, bahkan di tiap daerah di Indonesia itu juga berbeda tiap daerah ya. Misalnya kayak di Papua itu dia tidak mengkonsumsi beras ataupun padi ya, tapi dia mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Tapi Pak, kan bisa Pak, bahan makan tuh yang lain tuh bisa kita ganti untuk menjadi bahan makanan pokok. Iya bisa, contohnya kan kayak jagung ini, kemudian ada ubi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagai sumber papan, artinya bisa kita gunakan untuk bahan bangunan maupun perabotan-perabotan yang ada di rumah kalian saat ini. Nah, Bapak ambil contoh yang pertama adalah pohon jati. Nah, pohon jati ini banyak sekali digunakan pada industri mebel untuk membuat perabotan, bahkan ada yang digunakan untuk membangun sebuah rumah. Jadi kesannya tuh dia sangat eksotis sekali ya kalau dia menggunakan pohon jati ini untuk membangun suatu rumah. Artinya ya rumah itu hedon sekali ya kalau pakai pohon jati. Ya. Kemudian untuk bahan sandang itu bisa kita gunakan kapas ya. Nah, kapas ini bisa kita olah menjadi sebuah kain dan nantinya kain tersebut dapat kita gunakan ataupun kita olah untuk menciptakan suatu produk yang dinamakan sebagai pakaian yang biasa kalian pakai sehari-hari itu ya. Oke. Kemudian manfaat yang kedua, keanekaragaman hayati dapat berfungsi sebagai plasma nafta. Jadi di alam itu memiliki suatu sifat unggul ataupun sumber gen. Nah, mungkin yang untuk kalian yang masih kelas 10 itu agak sedikit bingung ya, apa sih sumber gen gitu ya. Nah, sumber gen itu artinya seperti ini. Setiap makhluk hidup itu memiliki suatu ciri khasnya ataupun sifat unggulnya. Kita ambil contoh ya, misalnya hewan yang sekarang hampir punah itu kan misalnya badak bercula satu ya. Jadi di badak bercula satu tersebut dia memiliki suatu sifat unggul ataupun memiliki gen tertentu. Nah, jika badak bercula satu tadi kita tidak lestarikan ataupun tidak kita konservasi, maka si badak bercula satu tadi akan punah. Ketika dia punah, otomatis sifat unggul badak bercula satu akan hilang selamanya. Itu sebabnya dengan adanya keanekaragaman hayati, maka dapat memberikan manfaat sebagai sumber plasma nafta. Jadi kita harus menjaganya atau melestarikan semua makhluk hidup ya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Oke. Untuk video sebelumnya kan udah kita ketahui ya, kalau ekosistem itu adalah suatu interaksi timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Nah, dengan menjaga keberlanjutan ekosistem, maka keanekaragaman hayati yang ada di hutan-hujan tropis ini itu dapat menunjang keberlangsungan hidup kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hutan ini merupakan suatu sumber ataupun penyuplai oksigen yang cukup besar ya. Nah, mengapa Bapak katakan cukup besar? Karena penyuplai oksigen itu tidak hanya ada di hutan, gitu ya. Nah, di bagian ekosistem, di bagian video sebelumnya, kita sudah mengenal namanya tingkatan pada ekosistem. Ada ekosistem terestrial, wetland, dan akuatik. Nah, sebenarnya yang paling banyak menyumbang oksigen itu adalah di ekosistem akuatik. Nah, siapa sih yang menyumbangkan sangat banyak sekali oksigen? Itu misalnya adalah alga, ya, alga-alga yang di
bawah dasar laut, rumput-rumput laut, kemudian ada seperti fitoplankton, itu kan juga melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen, ya. Itu hanya sebagai pengetahuan kalian aja sih. Nah, itu sebabnya hutan hujan tropis bisa kita katakan sebagai paru-paru bumi, karena dia bisa mempertahankan keberlanjutan ekosistem kita jika kita jaga hutan hujan tropis tersebut, ya. Semakin banyak beraneka ragaman hutan, ya, maka ekosistemnya akan lebih bertahan lama seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah sebagai lahan penelitian dan lahan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini Bapak ambil contoh misalnya jika kita memuliakan suatu tanaman ataupun hewan, ya. Jadi hewan dan tumbuhan tadi kita konservasi. Nah, dengan kita mengkonservasi hewan dan tanaman tadi, ya, artinya kita lestarikan, ya, otomatis kita akan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan kita mengenai hewan dan tumbuhan tersebut. Bisa juga kita gunakan sebagai lahan untuk kita meneliti, misalnya meneliti tingkah lakunya. Kan kayak di Kalimantan ini banyak, ya, kita meneliti tingkah laku orang hutan, gitu, ya. Nah, karena sebagai generasi muda harusnya belajar lebih giat lagi, ya, karena yang menggunakan lahan penelitian di Kalimantan Barat ini banyak dari orang luar, ya. Ya, misalnya boleh-boleh lah datang ke Kalimantan dan dia mempelajari mengenai hewan yang khas di Kalimantan Barat, ya. Ya, itu apalah? Ya, orang hutan, gitu, ya. Oke. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu sebagai sumber pendapatan devisa. Dengan meningkatnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia tempat kita, ya, otomatis akan meningkatkan sumber pendapatan devisa kita, devisa Indonesia, ya. Nah, suatu bahan yang secara informasi, ya, yang Bapak dapat yang menyumbang banyak sekali devisa ataupun pendapatan kita dari Kalimantan Barat itu adalah ekspor kratom. Nah, kratom ini sejenis tanaman obat yang banyak diekspor oleh petani-petani kita itu ke Amerika Serikat. Namun beberapa bulan yang lalu itu ada kabar bahwa kratom ini menyebabkan kematian, ya, menyebabkan kematian terhadap orang-orang yang mengkonsumsi ini serbuk kratom ini di Amerika Serikat. Otomatis pihak Indonesia maka berencana memasukkan kratom ini ke dalam bahan-bahan yang bersifat narkotika, gitu, ya. Namun informasi yang terbaru, kratom ini sudah dikeluarkan, artinya dia tidak digolongkan lagi ke dalam bahan narkotika. Otomatis kratom ini sekarang sudah aman kita ekspor, ya. Jadi petani-petani yang sudah menanam tanaman kratom itu bisa dengan tenang mengekspor dan bisa meningkatkan pendapatan kita, ya. Terutama, ya, petani-petani yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian komoditi ekspor yang selanjutnya yang cukup banyak yang kita ekspor dari Indonesia itu adalah ulva lactuca ataupun ulva lactuca, ya. Nah, ini adalah rumput laut. Jadi rumput laut tuh diekspor juga, ya, diekspor. Nah, rumput laut ini dapat kita gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan agar-agar. Bahkan ada rumput laut yang digunakan sebagai bahan kosmetik, bahan penggosok dan lain-lainnya. Itu nanti kalian pelajari di bab protista, belum saat ini, ya. Oke. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu dia dapat digunakan sebagai tempat rekreasi. Pak, kok bisa, Pak? Ya, bisa. Jadi dengan kita menjaga keanekaragaman hayati ataupun kita menjaga lingkungan kita, otomatis keanekaragaman hayati di tempat tersebut akan bertahan. Nah, ketika dia bertahan, maka dia akan mempertahankan keberlanjutan ekosistem tadi. Ketika keberlanjutan ekosistem tadi terjaga, otomatis, ya, semua flora dan fauna akan dengan nyaman tumbuh dan dapat bertahan cukup lama. Jadi nanti generasi selanjutnya juga bisa melihatnya. Nah, karena ekosistem yang terjaga, otomatis dapat kita gunakan sebagai tempat rekreasi. Nah, di sini Bapak ambil contoh yaitu air terjun Merasap, ya. Nah, ini ada di Sanggau, ya, Sanggau. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai tempat rekreasi. Di sini kan ada hutan nih, ada pohon, ada flora, dan di dalamnya tentunya pasti ada fauna juga, gitu, ya. Nah, selain memiliki manfaat, di keanekaragaman hayati ini juga memiliki nilai-nilai yang perlu kita pelajari, gitu, ya. Oke, nah, di sini udah Bapak kasih tulisan warna merah jika mengenai yang
nilai-nilai tadi. Nah, jika keanekaragaman ataupun makhluk hidup tadi dapat digunakan sebagai sumber pangan, sandang, papan, bahkan ada beberapa tanaman, ya, itu dapat digunakan sebagai bahan-bahan obatan. Artinya dia bisa memberikan suatu kesehatan lah bagi seseorang yang mengkonsumsinya, gitu ya. Misalnya kayak jamu, gitu ya. Itu kan juga memanfaatkan makhluk hidup yang ada. Ya. Nah, jika ketiga sumber tadi digunakan dan bermanfaat bagi kita, itu dapat dikatakan sebagai nilai biologis, ya, ataupun nilai biologi. Kemudian, jika dengan keberadaan makhluk hidup tadi, flora dan fauna tadi dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem, maka itu dikatakan sebagai nilai ekologis. Ya. Nah, jika keanekaragaman hayati tadi, ya, artinya keberagaman makhluk hidup tadi itu dapat bertahan, ya, dan terjaga, maka itu dapat kita gunakan sebagai lahan penelitian dan lahan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kedua komponen tadi dapat kita kategorikan sebagai nilai pendidikan. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya yaitu tadi daun kratom dan rumput laut itu dapat kita gunakan sebagai sumber pendapatan devisa. Nah, ini masuk nilai apa? Ayo, oke, ini pasti jelas ya, masuk ke nilai ekonomis, ya, ataupun dapat menghasilkan pendapatan bagi negara maupun yang menanamnya, petaninya misalnya, ya. Oke. Kemudian jika di suatu tempat rekreasi, ya, kamu mengunjungi tempat tersebut, ternyata kalian tuh kagum sekali ya akan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka itu dikatakan sebagai nilai religius. Namun jika orang yang masuk ke tempat rekreasi tadi, ya, itu dapat terhibur, kemudian oh cantik sekali ya gitu ya tempatnya, oh bagus sekali air terjunnya, artinya dia terhibur. Yang awalnya dia stres, tiba-tiba ketika dia berkunjung ke tempat rekreasi tadi, ternyata dia menjadi lebih tenang, gitu ya. Nah, itu dikatakan keanekaragaman hayati tersebut bernilai estetika, gitu ya. Oke, untuk manfaat keanekaragaman hayati untuk yang ini sampai sini dulu ya. Oke.